Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembahasan soal KSN tingkat kabupaten untuk bidang ekonomi. Sekarang kita membahas untuk soal terakhir nih, nomor 46 sampai nomor 50. Ya, kita langsung saja. Nomor 46 dan nomor 47 di sini ini tentang bentuk badan usaha, masih bentuk badan usaha. Yang nomor 46, bentuk usaha berikut ini adalah yang paling cocok untuk jasa pengacara dengan beberapa pengacara bergabung. Nah, kita ingat lagi materi ini soal sebelumnya. Untuk bentuk badan usaha itu ada perseorangan, jadi hanya satu orang. Persekutuan, ini berarti bekerja sama lebih dari satu orang. Bentuknya bisa firma, bisa persekutuan komanditer, perseorangan terbatas, ada saham, dan koperasi. Nah, kalau dilihat nomor 46 ini, kalau jasa pengacara dan usahanya bergabung beberapa pengacara, berarti masuknya ke persekutuan. Di sini bisa dilihat nih. Sudah jelas nomor 46 itu masuknya, walaupun tidak dijelaskan bentuknya firma atau persekutuan komanditer. Nah, nomor 46 sudah jelas jawabannya yang B. Lanjut nomor 47, jenis usaha yang menentukan jumlah anggotanya minimal 20 orang dengan tujuan untuk kesejahteraan bersama. Nah, kata kuncinya di sini, untuk kesejahteraan bersama. Kalau untuk kesejahteraan bersama ini masuk ke bentuk badan usaha koperasi. Jadi kalau koperasi itu dimodali oleh anggota, terus dikelola oleh anggota, dan di hasilnya nanti untuk anggota-anggota juga, seperti itu. Di nomor 47 ini langsung saja kita bahas, kita jawab yang jawabannya. Jadi bentuk usahanya koperasi. Ya, kita lanjutkan nomor 48. Ini masih tentang koperasi sampai 49. Untuk materi tentang koperasi ini di sini soalnya jenis koperasi berikut bisa digolongkan ke dalam jenis koperasi primer. Ini tentang jenis koperasi, ini jenis koperasinya. Nah, berdasarkan bentuknya terdapat 4 bentuk koperasi. Ini diingat lagi materinya, ada koperasi primer, ada pusat, ada gabungan, ada induk nih. Kalau koperasi primer, koperasi yang sering kita kenal, ya koperasi saja, misal koperasi simpan pinjam yang beranggotakan minimal 20 orang perseorangan. Biasanya terdapat di tiap desa, di tiap desa atau di tiap instansi atau di sekolah, seperti itu. Seperti itu. Ini koperasi primer disebutnya. Jadi koperasi ke satu koperasi ini. Kalau koperasi pusat, koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer di tiap daerah tingkat kabupaten, ditumbuhkan pusat koperasi. Nah, jadi kalau pusat koperasi berarti gabungan dari minimal 5 koperasi primer. Nah, seperti itu. Jadi koperasi primer ini kalau digabungkan menjadi koperasi pusat. Kalau bentuk gabungan berarti koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat. Nah, 3 koperasi pusat ini biasanya tingkat provinsi. Induk, koperasi yang minimum anggotanya adalah gabungan dari 3 gabungan koperasi. Biasanya di ibu kota. Nah, dari gabungan ini nih, koperasi ini. Nah, kalau dilihat di soal, jenis koperasi berikut yang digolongkan ke dalam jenis koperasi primer yaitu koperasi. Nah, berarti masuk ke nih, ada pusat, berarti bukan, gabungan juga bukan, induk tidak juga, sekunder, primer, lawannya primer. Nah, kalau koperasi primer ini nanti bentuk usahanya bisa koperasi konsumen, produsen, menjual, atau konsumsi, atau simpan pinjam, atau bisa juga serba usaha, atau koperasi produksi, atau koperasinya bisa beberapa usaha. Nah, itu namanya koperasi serba usaha. Nah, jadi kalau koperasi primer itu berarti koperasi, ini jenis koperasinya, berarti soal ini mengarahkan ke jenis koperasi primernya. Jawabannya bisa koperasi konsumsi, bisa koperasi simpan pinjam, bisa koperasi produsen, atau bisa koperasi pengadaan, menjual barang misalkan, atau koperasi serba usaha, berbagai jenis usaha. Nah, nomor 48 ini jawabannya yang D. Ini berarti soal ini mengarahkan ke koperasi primer, jenis usahanya, contoh jenis usahanya seperti apa ini. Ya, lanjut nomor 49, koperasi yang terdiri dari paling sedikit
5 koperasi primer disebut koperasi. Nah, ini sudah jelas nih pusat jawabannya. Jadi diingat-ingat lagi, materi ini berarti materi apa? Materi yang harus dibaca. Jadi kalau yang koperasi pusat itu gabungan paling sedikit 5 koperasi primer. Ya, kita lanjutkan soal nomor terakhir, nomor 50. Suatu usaha berbentuk persekutuan. Nah, kalau persekutuan itu ada beberapa orang akan membagikan keuntungan kepada para sekutu sesuai dengan proporsi. Nah, kalau beberapa orang bergabung mengelola usaha dengan menyetorkan sejumlah modal tertentu, nanti pembagian keuntungannya biasanya sudah diatur, bisa berdasarkan laba, bisa berdasarkan modal yang ditanam, atau dari penjualan, mungkin saja bisa. Kalau dari saldo kas rasanya tidak nih. Nah, semuanya ini bisa dari laba, bisa dari modal yang ditanamkan, bisa juga dari penjualan total. Itu tercantum semuanya di akta pendirian. Jadi sesuai dengan proporsi yang ada di akta pendirian. Ini yang tercantum di akta pendirian. Jadi yang nomor 50 itu jangan sampai terjebak. Nih, kalau menjawab laba usaha, ya modal pun bisa, atau dari penjualan total pun bisa mungkin. Tapi semuanya berdasarkan, oh iya, kalau modal saham enggak nih. Sebab kalau persekutuan itu tidak menjual saham, tapi modalnya nih, maksudnya penyertaan modalnya. Tapi yang jelas, apapun nanti pembagian keuntungannya berdasarkan kesepakatannya bagaimana, semuanya dicantumkan di akta pendirian semuanya. Jadi jangan sampai terjebak. Nomor 50 itu jawabannya yang di akta pendirian. Ya, selesai sudah pembahasan soal KSN, mulai dari video pembelajaran yang pertama dari nomor 1 sampai 50, dan sekarang alhamdulillah sudah terselesaikan. Tetap semangat para pejuang KSN, OSN mungkin tahun sekarang. Semoga berhasil. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.